Kamu di sekolah bodohnya kayak apa? Kalau kamu gantung sama Tuhan dengan Alkitab, saya jamin mesti pintar. Aku dulu ya bodoh. Karena ngalami dewek. 14 tahun umurnya kelas 3. SD. Nah, bodohnya kayak apa coba? 14 umur 14 kok kelas 3 SD. Nah, nyatanya Tuhan bilang ini, sekolah. Aku ngomongin dari mana? Saya bilang, Tuhan, aku ini umur 14, sudah 2 tahun ditemuin Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku ini umur 12 kok baru kelas SD. Aku ini jadi jongos terus, Tuhan. Sampai engkau tua jadi jongos, Tuhan. Aku cuma ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Sekolah. Apa? Sekolah. Kemana? Semarang. Sekolah. Bagaimana caranya? Papa tidak punya duit. Miskin. Saya mesti kerja untuk makan. Orang tua dan anak-anak. Ya. Tapi saya bilang, sekolah. Ya. Sekolah. Ngomong sama mama saya. Mas, aku mau sekolah. Nangis mama. Yang bayari siapa, nak? Nggak usah bayar, mama. Loh, terus? Nggak tahu. Pokoknya aku bakal sekolah, mas. Kemana? Semarang. Apalagi ke Semarang, nak. Ngongkosi kamu ke Semarang saja ada. Nggak usah bayar kok, ma. Nggak usah nganter ke. Nah terus bagaimana? Nggak tahu. Siapa yang nyuruh kamu sekolah? Tuhan. Ngomong apa? Sekolah. Apa gimana? Nggak tahu. Tapi sekolah. Nah, kakak mama dikirim ke Jepara. Dia bilang, datang-datang malah lihat saya. Bilang, kamu udah sekolah, kamu jadi kacung terus. Loh kok persis? Persis doaku, ngomongku, ya dah. Terus dia bilang, sekolah. Siapa yang om? Kamu datang Semarang, ke rumah cari rumah saya, ikut saya, pagi sekolah, sore kerja. Nanti aku yang bayari kamu sekolah. Nah, aku bilang, loh Tuhan cocok. Terus mikir, itu kalau dia naik mobil terus aku diajak lumayan. Dah, kamu datang sendiri. Aku datang sendiri pakai apa Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang, datang. Nanti aku berkati mamamu. Mama dapat untung, dapat uang sedikit. Hanya bisa naik apa? Dokar. Naik kuda. Dokar rombongan. Dokar 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi saya dari Jepara ke Pecangaan, nunggu penumpang yang lain. Sampai sana ganti dokar lagi ke Mayong. Dari Mayong ke Kudus, dari Kudus ke Demak, Demak ke Semarang. Dari jam 4 pagi sampai Semarang jam 8 malam. Jarak Jepara Semarang 80 kilo. Dari jam 4 pagi jam 8 malam. Belum pernah kenal jalan, nyari alamat. Ayo bayangin, ini ngerti saudara? Itu namanya apa? Petualangan dengan Tuhan. Luar biasa. Ya dah, jalan aja ketemu. Setelah ketemu dia bilang apa? Kok malah ditegur lagi saudara. Jadi jangan kira kalau terus jangan nurut Tuhan itu terus wah mulus gitu. Ditegur lagi. Kok baru sampai? Gak ngerasa ini makan jabel. Duitnya pas buat jalan. Makan janda bisa kok. Jadi ditanya, lumayan gak? Bilang, jangan bilang. Itu lumayan. Dimarahin lagi. Dimarahin, ya wes masuk. Pembantu nih, belas kasihan. Kasih makan. Oh, makan aja. Besok diajak sekolah, tanyai sama guru nih. Masuk kelas berapa? 3. Kamu tinggi kayak gini, kayak Goliat masuk lagi. Ayo, dihina lagi enggak? Makanya itu, kalau kamu beriman mesti berani tahan bantingan. Nah, itu iman. Saudara tahu? Abraham itu berani, saudara. Saya lewat gitu. Kelas berapa kamu masuk? Kelas 3, Pak. Gak bisa.
Kok lucu lu? Tapi kenapa Pak? Nanti jadi tontonan, merusak suasana. Anak-anak enggak belajar, cuma ngejek kamu tok. Aku bilang, lah terus bagaimana Pak? Masuk kelas 5. Lu kelas 3 aja belum bisa kok Pak. Kelas 3 aja belum selesai Pak. Kok kelas 5? Lah nanti di kelas 5 itu apa Pak? Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Bagaimana sih? Nanti kalau enggak bisa 3 bulan turun. Jadi kalau saya pada saat itu mikir, saya mau enggak? Akhirnya bilang apa? Tidak mungkin. Betul lah? Akhirnya saya enggak sekolah. Kembali jadi jongos. Tapi saya bilang, kelas 5 Pak. Baik. Rasanya itu mantep. Wah lumayan, kelas 5. Padahal bodoh nih. Nggak sadar nanti di kelas 5 tuh. Jadi ejek-ejekan lagi kenapa? Asal baca. Nggak bisa. Siapa yang nggak bikin PR? Saya. Gurunya selalu bilang apa? Langganan. Engkau harus tahu ujian iman menurut perintah itu ada batas waktunya. Ngerti saudara? Saya tekuni terus. Tiap hari tolol, bodoh. Nah, terus harus buat sing dibuat apa? Oh enggak ngerti. Baca, oh enggak ngerti. Segala enggak ngerti ya. Jadi akalnya, wes 3 bulan ya 3 bulan. Nanti turun kelas 4 ya kelas 4. Enggak bisa turun kelas 3. Ya sudah, yang Tuhan ini mau nih gitu. Tapi saudara tahu, ada harga yang saya harus bayar apa? Tiap hari menangis di bawah kaki Tuhan. Saya di kelas tidak pernah menangis. Diejek, dimaki, di apa, tidak pernah nangis. Saya orang keras hati. Saya harus berani menghadapi. Tidak bisa, benar tidak bisa. Bodoh, benar bodoh. Tapi tidak nyerah. Ngerti sudah? Tapi kalau sudah sampai rumah, baca Alkitab sampai nangis. Tuhan, aku kok dibuat ejek-ejekan terus. Tapi karena Engkau berfirman, tak lakuin. Apapun, biarin. Kurang seminggu baru Tuhan bertindak. Tuhan itu tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tergesa-gesa. Wis mepet ngono lho ya toh, wis ada jalan lah dia bertindak. Itu Tuhan. Makanya watak Tuhan itu warnanya luar biasa. Kurang seminggu, pagi-pagi saya sudah siap lagi, siap dimaki, siap diamal. Ya bawa tas kayak orang isa-isa yayao. Sekolah, ya sekolah. Tapi bukunya kotongan. Tapi ya sekolah, peduli. Tiap hari dimaki, diapa itu 2 bulan 3 minggu. Siap seminggu turun. Satu di jalan Tuhan ngomong gini. Mulai hari ini kamu bisa. Bagaimana caranya? Nggak usah tahu. Tak pasangi alat kowe. Alat apa? Pluk. Kayak kulit, kayak topi. Pluk. Apa ini? Kamu nggak bakal tahu, nggak tak kasih tahu. Karena nanti di zamanmu kamu akan mengalami. Itu adalah kaset dan fotokopi. Nggak ngerti. Tahun 48, 49 no. Nggak ada, belum ada. Wes nurut saja, ya wes. Sampai sekelas, aneh. Loh, setiap pelajaran kok masuk, direkam. Gurunya ngomong, ngerekam. Terus saya mulai niruin gurunya, persis suara gurunya. Wah, aku terus gini. Oh, aku aneh ini apa ini? Gak ngerti saudara. Saudara sendiri pun gak ngerti. Kalau Tuhan bertindak buat saudara. Tidak. Gak usah ngerti. Kalau ngerti itu bukan iman. Demikian itu, wah, muka saya berseri-seri, tambah mantep lagi.
Wah, aku bisa. Tapi kalau kamu demikian, kamu bilang aku bisa, ditunjukkan bahwa kamu tidak bisa. Jadi kalau kamu sudah mulai bangga, mulai senang, pasti nyet lagi. Sebab demikian suruh baca, sampai saya tidak ngerti. Mana ya? Tidak ngerti. Guru dia bilang, baca! Tidak ngerti. Langganan! Udah bodoh tolol. Udah. Nah, memang bodoh tolol, Pak. Sini, hukum saya. Hukum. Oke, di depan. Baca dari permulaan sampai akhir. Loh, bisa. Kalau dipotong-potong enggak bisa. Kaset pertama kali ditemukan itu enggak bisa dipotong-potong. Jadi kalau nyetel ya dari permulaan sampai akhir. Kalau kamu mau tengah-tengah ngambil, enggak bisa, mesti ngulang nih. Jadi kalau mau dengerin itu mesti tengah-tengah, enggak bisa, mesti sampai demikian nyetel, mesti sampai habis. Kalau mau milih, enggak bisa, mesti dengerin dari permulaan. Nah, aku gitu. Baca dari permulaan. Dari mana, Pak? Permulaan. Ya, enggak usah lihat. Mau kaset tok. Gurunya bilang, karena suara saya, suara dia. Melongo. Sampai tekuan-tekuan itu. Suara dia persis suara. Lah kaset tok. Loh, kamu kok bisa? Loh bisa, Pak, kalau dari permulaan. Lah suaranya kok suaraku? Lah iya, apa yang Bapak ngomong aku bisa? Loh, kok kayak beliau? Ini bukan beliau, Pak. Ini benar-benar saya bisa. Mulai hari ini, apa yang Bapak tulis, semua saya ingat. Wah, guru ini lalu gini. Ini sih bukan bodoh. Jenius. Hari itu dirubah istilah buat saya. Tidak bodoh, jenius. Ngerti enggak, saudara? Dan sejak itu, saya disayang guru. Dan saya dibacakan semua, dipelajari semua. Dia bilang, kalau gitu kamu pelajaran kelas 5 ini dalam waktu seminggu bisa habis. Dibacai tiap hari sama dia. Pulang sekolah mampir 2 jam, habis, saudara. Ditanya, langsung bisa. Asal jangan keluar dari tanyaannya. Asal jangan keluar dari kata-kata yang beda. Jadi umpamanya berhitung 10 tambah 10, ini 10 tambah 8, tidak bisa. Kalau 10 tambah 10 pasti bisa. 10 tambah 9, tidak bisa. 10 tambah 1 aja tidak bisa, nggak ngerti yo. Ngerti ini cuma harus pas, Pak. Loh, kok gitu kenapa? Nggak tahu, Pak. Aku tahu nih bisa nih pas. Jadi Bapak kalau ulangan, mesti sudah yang soal yang sudah dikasih. Kalau belum, 0. Jadi saya dulu waktu sekolah di Karangtempel itu angka saya 10 atau 0. 10 apa 0, 10 apa 0. Dada, 8, 5, dada. Pokoknya 10 atau 0. Yes. Akhirnya malah saudara tahu, masuk kelas 6. Kelas 6 gurunya bilang, tak baca semua ya pelajaran kelas 6. Dalam waktu sebulan habis semua pelajaran. Dites, jenius. Kalau gitu kamu sekolah sore, sekolah SMP. Jadi pagi di SD, sore di SMP. Ya tetap gak ngerti. Apa? Gak ngerti. Ya tapi mau bisa nempel loh. Saudara tahu, saya lulus SD, langsung masuk kelas 2 SMP. Hebat toh? Di SMP kelas 2 itu sampai akhir mau naik kelas 3, tidak tahu apa-apa, tetap masih blow on. Nah, namanya ilmu bumi, malnya matematika, tidak ngerti. Wes pokoknya gurunya dikasih tahu, asal ulangannya sudah pernah ada. Lah, buku-buku soal kan jawab kan banyak. Ini tak masuk ke semua. Tok. Jadi yang ulangannya persis itu sebodoh. Akhirnya gurunya bilang, ini anak aneh ini. Akhir SMP kelas 2, Tuhan bilang, kamu sekarang sudah normal.
Pintermu sudah normal, alatnya tak ambil. Alat apa? Lupa. Nah itu sih tak pasang. Oh, dikelokop lagi. Klek, 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 klek. Loh. Terus mata saya terbuka, beles. Tahu pelajaran. Pinter. Sampai sekarang. Ngerti enggak? Tidak bisa. Makanya saudara percaya tak? Jalan dengan Tuhan luar biasa. Mengandalkan hanya Roh Kudus. Nah, Abraham pada waktu dia menghadapi kenyataan itu, dia tidak mikir. Tetapi pada waktu Tuhan tahu bahwa janjinya untuk Abraham tidak punya anak, Tuhan justru mengatakan, anak turunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham bilang, amin. Tidak ngerti. Apa janjinya bagaimana anak aja tidak punya kok. Tidak peduli. Mesti jadi. Jadi. SK lahir. Makanya jangan membuat berhala di dalam pikiranmu. Sehingga akhirnya keluar Ismail. Dengan cara mustinya. Jangan. Saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih aku. Dan dia akan menetapkan engkau. Siapa yang mau? Itu Tuhan mau. Engkau akan ditetapkan untuk berbuah. Dan buahmu tetap. Saudara tahu? Saya dipilih orang pertama, anak. Masih pada waktu itu kan anak-anak. Dari keluarga saya, keluarga besar. Saudara saya 9. Tuhan berkata, melalui kamu, semua keluargamu diselamatkan. Ngerti? Kamu jangan pikir kalau kamu ini masih kanak-kanak, masih muda lalu tidak dipilih. Tidak bakal kalah sama orang tua. Pokoknya kita berlomba. Yang ketinggalan ya rugi. Saya juga tidak mau kalah. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan Tuhan harus sampai akhir. Jangan gugur di tengah jalan. Maka pada waktu itu saya sudah mulai mengenal. Nah, aku bilang gini. Bagaimana Tuhan adik-adikku supaya mengenal? Kalau papa mama, wah itu sulit itu. Sudah karapan, susah. Saya doakan saja sampai satu saat nanti Tuhan. Nah, sampai akhirnya papa saya ketemu, dia bilang, papa itu juga dekat sama Roh Kudus. Dia bilang apa? Kamu anak kecil lah, ngajari papa ahli Alkitab. Aku bilang, ahli Alkitab, ahli Taurat tidak jaminan. Tapi yang bergaul karib dengan Tuhan, nurut Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Bagaimana caranya ngomong? Ya ngomong. Tuhan yang ngomong. Ngomong. Dari beberapa kejadian, dia akhirnya ngaku. Cobalah, papa, doa. Tunggu Tuhan ngomong. Ngomong Tuhan. Saudara, setelah berapa puluh tahun, saya dipakai Tuhan. Sebab papa itu selalu, orang tua itu tidak usah omongin. Kalau kamu omongin, dibantah kamu. Pasti kamu dipencet nangis. Percuma lah. Sembayang ke saja. Nanti satu saat kamu dibela Tuhan habis-habisan. Bapakku itu kalau ngomong sama saya, selalu dulu ini menghina. Satu saat Tuhan ngomong. Dia nunggu, dia nurut. Tuhan ngomong. Kamu harus belajar seperti hambaku Yusak. Rasain loh. Kalau aku sih ngomong, gak mungkin, ya dah. Tuhan ngomong, isih bela diri. Hambamu Yusak yang mana? Gak mau ngakuni anaknya. Terus dia bilang gini, hambaku Yusak, anakmu. Ya rasain loh. Terus kenapa Tuhan? Karena kamu baru bertanya. Mana ada zaman sekarang orang punya iman seperti Abraham. Lalu Tuhan bilang, ada. Siapa? Hambaku Yusak. Mosok nekate. Kamu lihat anakmu tuh nekate luar biasa. Pokoknya kayak Abraham. Pokoknya terjang aja. Mati ya sudah. Toh masuk surga. Lumayan. Ngerti sudah.
Dan akhirnya dia habis itu lalu dia ngomong sama saya. Ketemu dia bilang, aku disuruh belajar dari kamu. Tuhan yang membela, tidak usah kamu bela diri. Pembalasan adalah di dalam tangannya Tuhan. Tugas saudara adalah berdoa, baca Alkitab, lakuin. Jangan kehilangan iman. Nah, syaratnya apa? Nurut. Nurut. Sama peka. Peka, ngerti, nurut. Terus jangan repot-repot. Nah, maka dari itu saudara, hari ini Tuhan berkata apa? Aku mau memilih mereka. Di antara orang segini Tuhan bilang apa? Aku mau memilih. Aku mau menetapkan. Supaya mereka pergi menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Tergantung kamu. Bukan tergantung saya. Bukan tergantung Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan itu datang seperti yang saya katakan tadi. Dia lalu, hari ini aku mau ini. Momennya bagaimana? Terserah kamu. Nah itu, saat-saat seperti itu, saudara tidak bisa cari. Tapi itu maunya Tuhan. Dan engkau siap menyediakan diri. Itu yang penting. Saudara tidak akan bisa. Caranya bagaimana? Harus begini, harus begini. Tidak bisa. Hanya ada satu jalan. Saudara selalu ngomong, Tuhan maumu apa? Aku mau nurut. Udah. Nanti kalau ada suara hati dua, mengapa bisa terjadi suara hati dua? Nah, ini kamu harus perhatikan. Kalau pertama kali keluar, itu biasanya murni. Kalau suara yang keluar dari dalam hatimu itu tidak didahului dengan keinginan. Perhatikan. Sebab Alkitab sudah ngomong, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau suara itu timbul setelah kamu ingin, itu tidak murni. Itu suara hati. Nah, meskipun tidak murni, kamu harus pegang prinsip. Tuhan, ini kok ada suara hati kayak gini. Ini daripadamu atau tidak? Kalau bukan, batalkan Tuhan. Kalau iya, aku turutin dan jadikan. Tidak bisa kamu deteksi pakai akal. Tapi kalau kamu tidak pernah ingin, tidak pernah memikirkan, lalu timbul suara hati itu, jangan lalu bilang gini, ini suaraku Pak. Demikian kamu mikir, ini suara Tuhan atau suaraku, suara hatiku. Pasti timbul suara baru lagi. Dan kamu tidak akan bisa melakukan. Demikian ada suara hati muncul, langsung ngomong, Tuhan, kalau ini daripadamu. Jadi, kalau tidak, batalin. Wait, lakuin aja, jangan tanya-tanya. Jadi Tuhan, tidak, jadi Tuhan, tidak jalan. Jalan aja. Langkah. Jadi. Di situ kamu nanti akan mengenal. Oh Tuhan. Dan jangan takut. Kenapa? Kalau keadaanmu urgen, sangat urgen, dan kamu menghadapi masalah yang berbahaya buat kamu tidak usah takut. Nanti Tuhan itu ngomongnya disertai kuasa. Tidak ada kesempatan untuk kamu bertanya, tapi ada kesempatan untuk kamu melakukan. Jadi timbul, kamu didorong, lakuin aja. Mesti jadi. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Motivasi hatimu mau nurut. Dan belajar setiap saat. Maumu apa Tuhan? Apa saja. Apa saja. Sebab Tuhan itu suka-suka apa? Saat kamu tidak siap. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gak ngomong. Aku ini ngalami. Tuhan bilang, pergi ke Ciloto, 2 puasa, 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Makan sekali.
Minum. Oh, habis. Datang, das, siap. Tidak ngomong sama orang, sembahyang. Pikirku, wah Tuhan malam ini ngomong apa ya? Tidak ngomong, semalam suntuk, tidak ngomong. Pagi-pagi, oh kalau gitu pagi ini dia ngomong. Tidak ngomong. Nah, aku bilang loh, oh hari ini tidak ngomong, mungkin besok. Tidak ngomong. 6 hari, tidak ngomong. Akhirnya hari ke-7, tidak kuat. Yang nyuruh aku ke sini itu siapa? 6 hari 6 malam nongkrong udah ngomong. Tuhan yang ngomong siapa? Yang nyuruh siapa? Jawabannya apa? Langsung dia peduli, dia hadir. Dia ngomong apa? Apakah begitu itu hambaku yang setia? Bayangin saudara, 6 hari 6 malam baca Alkitab nongkrong, tengah malam nongkrong, sembahyang, tidurnya tidak karuan. Tidak ngomong. Habis hari ke-7 pagi-pagi tidak tahan. Ngomong gitu, ngomel. Tuhan bilang, apakah itu hambaku yang setia? Tidak. Lah iya, kamu kan baca Alkitab. Musa pada waktu aku suruh naik ke atas gunung. Hari keberapa dia didatangi? Hari ke-7. Lah iya, hari ke-7 aku datang. Kok kowe ngomel? Pas ke-7-nya kok Tuhan. Jadi kan pas toh Tuhan. Wes bayar toh ya. Untung kowe hari ke-7-nya kayak ngomel. Coba kowe hari ke-1, hari kedua ngomel, manjang ora tak omong. Waduh, aku bilang, ya Tuhan, oh semua itu anugerah. Padahal ini tanya terus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesusnya kok tidak datang-datang sih? Tidak ngomong gini. Tunggu saja seperti Alkitab berkata. Nah, Tuhan ini diam. Tapi kalau sudah waktunya, nah, enak, ngerti saudara? Di situ tuh kadang-kadang nanti tengah malam udah ngarep ini. Nah, Tuhan ini sudah ngomong siangan, tidur nyenyan. Malah jam 2 dibangunin. Bangun, masih. Bangun. Udah apa? Loh kan aku datang. Loh. Iya. Mbak ceklak. Bangun. Ngalam. Kamu tahu apa? Kamu tuh sementara ini itu loh, sudah melayani aku 7 tahun, tapi tetap jadi masih ulat. Hah? Ulat. Kenapa? Kamu tahu? Ulat itu apa? Gatelin orang. Betul? Iya tak? Bulunya panjang-panjang tak? Kamu ngeri tak? Lihat saja sudah. Geli. Itu lihat tuh. 7 tahun melayani aku, kamu tuh masih jadi ulat. Ya, gatelin orang. Omonganmu bikin sakit hati orang, gatel orang, bikin geli, ngeri. Nah terus, hari ini, aku suruh kamu masuk ke dalam pengasihannya Pak. Kamu dari ulat, aku mau masukkan kamu dalam kepompong. Ulat kalau dimasukin dalam kepompong itu, makan pada. Nah, enggak. Poso. Nah, masuk. Saudara tahu? Mulut kepompong itu sama ulat teh. Nanti kalau ulat itu sudah jadi kupu-kupu, besar mana? Besar mulutnya jalan keluar atau besar kupu-kupu nih? Besar kupu nih. Kenapa dia bikin kepompong kok enggak? Mulutnya yang besar. Jadi nanti keluarnya gampang. Enggak. Saudara di situ saya suruh ngalami. Kamu ini dalam kepompong. Waduh. Sekarang keluar. Keluar bagaimana? Susah kayak gini. Kepalanya nongol. Tapi ini tidak bisa keluar. Iya, aku bilang. Usah. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Itu ngalami. Dalam dunia roh itu ngalami nyata. Ini tidak bisa Tuhan. Berjuang. Setelah berjuang setengah malam keluar.
Setelah keluar, Tuhan berkata, hari ini kamu jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu indah. Dari ulat makanannya daun, kamu berubah menjadi madu. Orang dulu ketemu kamu, gateli. Sekarang kemana-mana kamu disenangi. Karena sudah jadi kupu-kupu. Kalau dulu kamu jalannya kayak ulatan kayak semut, ting 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 ting. Sekarang kamu terbang. Nah, oh gitu Tuhan. Ngerti saudara? Engkau pun akan diproses Tuhan kalau engkau mau jadi dipilih. Dari ulat jadi kupu. Tapi perhatikan. Ada seorang ahli pemeliharaan kupu ulat sutra. Dia lihat keluarnya ulat dari kepompong ini sengsara. Dia kasihan. Mulutnya kepompong dibuka. Gunting. Sini satu tampah kepompong yang tidak digunting. Sini satu tampah kepompong yang digunting mulutnya. Dalam waktu beberapa menit yang digunting sudah keluar semua jadi kupu. Tampahnya penuh. Yang sini keluar satu. Seberapa jam satu. Satu. Sing sini. Bru, keluar. Tapi saudara tahu, keluar satu dalam waktu 10 menit. Terbang. Sing sini, tidak ada yang terbang. Yang mulutnya dibuka supaya jalannya keluar, dibantu. Tidak ada yang bisa terbang. Ngumpul terus ditampah. Cuma tidak bakal bisa terbang. Tapi yang satunya tidak dibikin mudah. Langsung terbang, hilang. Yang sini ngumpul setampah, tetap setampah. Saudara, kerap kali kita kepingin apa? Jalan keluarnya gampang. Tidak bakal terbang kamu. Punya sayap sih punya sayap. Indah sih indah. Tapi di tempat. Akhirnya dibuat mainan anak-anak. Dipenyet-penyet. Tapi kalau yang susah terbang. Mau yang dibantu gampang atau susah. Biarkan Tuhan yang menetapkan lubang-lubang berapa yang kamu harus alami. Kesusahan demi kesusahan seberapa yang kamu harus alami. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa.